Salam sejahtera, damai, bahagia. Kesempatan hari ini kita masih bisa dikasih nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tim Jejak Seperti Pencipta Alam kali ini membahas tentang pemutusan jalur pencarian atau jalur tentang keilmuan yang didasari dengan makhluk-makhluk yang bersemayam di Pulau Jawa. Jadi intinya kita itu membebaskan atau mengarahkan sukma dan ruh itu jangan sampai itu dipenjara dengan perjanjian, dengan pencarian yang kita tidak pahami, yang kita tidak mengetahui itu jalur ilmu permintaan itu arahnya kemana nanti setelah kita mati atau setelah kita memasuki ajal kematian. Karena banyak orang yang tidak memahami tentang jalur pencarian ilmu, kutukan karma, dan sejenis lainnya. Karena kalau ilmu, kita mempelajari ilmu, kita mempelajari permintaan, kita mempelajari suatu pengetahuan yang di luar nalar, itu akan ada ikatan, akan ada perjanjian, akan ada perkawinan goib yang akan menjadi suatu arahan atau syarat keilmuan. Karena yang mempelajari ilmu pasti itu ikatan dengan makhluk-makhluk yang sejenis lainnya yang mempunyai kekuatan kesaktian atau yang mempunyai keajaiban yang kita tidak pahami di luar nalar. Contohnya, kalau kita mempelajari ilmu di Pulau Jawa itu ada 7 ratu yang menguasai alam gaib, yang menguasai perjanjian yang kita inginkan. Contohnya seperti Nyi Roro Kidul itu menguasai laut samudra. Dia mempunyai ada alam-alam yang dia miliki. Terus Nyi Blorong. Kalau Nyi Blorong itu di kuping kita itu udah tidak asing lagi, yang mempunyai perjanjian sama beliau. Terus Dewi Lanjar itu yang menguasai pantai utara yang ada di suatu pulau Jawa, namanya yang ada di wilayah Pekalongan atau Jawa Tengah. Itu terus ada Dewi Rinjani yang menguasai Gunung Rinjani yang ada di Pulau Lombok, yang disebut namanya dia penguasa dari segala makhluk halus. Nyi Pelet ini menguasai ilmu awet muda yang setelah mencuri dari Kibuin Mangkota Arab itu kitab asmara. Dia jago tentang keasmaraan. Terus Nyi Gending Melati yang menguasai atau punya paraswada yang cantik. Terus Dewi Sri Pohaci itu yang disebut namanya cikal bakal awal mulanya itu ada tumbuhan. Kenapa sih bilang cikal bakalnya malah tumbuhan? Singkat cerita pas dia mati, mungkin ini dibilang karma atau kutukan bisa jadi, karena Dewi Sri ini ditikahi oleh ayahnya sendiri, dan dia meminta suatu syarat kepada beliau itu ingin makan buah-buahan yang enak. Singkat cerita tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Meninggalnya Dewi Sri Pohaci ini, setelah dia meninggal itu memberi keajaiban dan keberkahan bagi para petani. Karena setelah dia meninggal itu dari kepalanya itu tumbuh pohon kelapa dari kepalanya. Dan dari pusarnya itu tumbuh pohon padi, tumbuhan padi.
Dan dari kemaluannya paginya itu tumbuh pohon aren. Dan dari buah dadanya, dari dadanya itu tumbuh pohon pepaya. Dan dari rambut-rambutnya itu tumbuh rumputan. Dari rambut itu tumbuh rumputan. Dan dari tangan dia itu tumbuh pohon mangga. Dan dari dua kakinya itu tumbuh umbi-umbian seperti umbi dan ketela. Nah, mencakup dari ya, tumbuh-tumbuhan itu. Karena itu dibilang juga ada kutukan pohonan juga, terus ada keberkahan juga itu. Tergantung kita memahami dan mengkaji dari sisi baik dan sisi buruk. Kalau kita karena padi juga ada sisi baik dan sisi buruknya, karena dia tumbuhnya dari suatu karma dan kutukan, ikatan ayah dan anak. Terlahirlah karena ditikahin sama ayahnya, terlahirlah itu kutukan seperti pernikahan seperti apa, kita tidak memahaminya. Setelah dia meninggal, ada kebaikan yang diambil, ada keburukan yang harus dipahami situ dari kisah Dewi Sri. Nah, kembali lagi tentang ilmu. Kami ini mempelajari pemutusan jalur ilmu karma dan kutukan pencarian. Kenapa? Karena pemahaman kami itu membebaskan ruh nanti atau roh atau sukma yang dia mempunyai perjanjian sama Ratu Pantai Selatan, terus sama Nyi Roro Kidul, sama Dewi Lanjar, sama Rinjani, terus sama sejenis menguasai Pulau Nusantara, itu ratu-ratu, bahasanya ratu goib atau ratu yang punya dunia alam astral, makhluk halus. Saya ini mempelajari atau menggali, memahami sampai jangan ruh kita nanti itu bisa terkunci dengan perjanjian-perjanjian yang telah ada di perjanjian goib. Karena saya ini mempelajari ilmu pengetahuan yang didasari dengan logika. Kenapa? Di wilayah manapun, kalau saya menguasai ahli tentang pemutusan jalur karma kutukan pencarian, kami punya terobosan baru memutuskan suatu perjanjian dengan yang dianggap mempunyai alam lain dan dunia lain. Kami ini punya pemahaman untuk arah ke sana, dan sampai jangan nanti kita ini sebagai karma ilmu, nanti setelah mati kita itu sebagai balad beliau, yang disebut balad beliau itu yang tidak asing lagi seperti Nyi Roro Kidul, itu kan seperti Nyi Blorong, Dewi Lanjar, Dewi Rinjani, atau Nyi Pelet. Itu ini ikatan ilmu ya, ikatan ilmu pencarian. Nanti kita mempunyai perjanjian sama beliau itu, saya ini mempunyai pemahaman untuk pemutusan jalur karma keturunan ilmu dan pencarian. Jangan sampai kita setelah mati itu kita ketarik ke dunia dia, kita ketarik sebagai balad dia untuk jadikan suruh atau jadikan budak dalam arti itu kita mengabdi. Nanti sampai akhir kiamat, nanti pengabdian kita itu terhitung dari setelah kita mati, ditunggu itu sampai akhir kiamat. Kenapa? Karena kita punya perjanjian sama beliau. Kalau kita balikin ke dasar nih, dasar penciptaan, kita ini tidak termasuk dengan golongan yang mempunyai perjanjian goib. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai perjanjian tentang antara Rokib Atid, Munkar Nakir, dan Malik Ridwan, mempunyai amal buruk dan amal baik. Kenapa? Di dunia ini mempunyai ada suatu metode yang berbeda dari dunia penciptaan awal. Karena metode-metode yang berbeda ini banyak yang dirahasiakan. Kenapa banyak dirahasiakan? Allah tidak menciptakan Nyi Roro Kidul. Allah juga tidak menciptakan Nyi Blorong. Dan Allah juga tidak menciptakan Dewi Lanjar. Dan Allah juga tidak menciptakan Dewi Rinjani, Nyi Pelet, Nyi Gandum Melati, dan Dewi Sri.
Karena konsep makan di dunia ini berbeda dari konsep makan tentang penciptaan awal dan akhir. Karena konsep penciptaan awal dan akhir itu setelah mati akan dihisab. Ternyata setelah ke dunia ini berbeda konsep marketnya. Ini banyak perjanjian-perjanjian yang kita tidak pahami dengan wujud-wujud makhluk-makhluk gaib. Nah, disinilah saya memahami, saya demo itu dengan pengetahuan dan wawasan saya, dengan keahlian dan skill yang saya punya itu, dengan pemutusan jalur itu, saya bisa memutus perjanjian Nyi Roh Kidul dan gaib-gaib yang ada di pulau tersebut dengan pengetahuan dengan kalimat-kalimat tauhid. Kenapa? Karena kalimat tauhid itu kalau kita banding ke sana itu tidak ada perjanjian-perjanjian gaib. Karena perjanjian gaib itu ya setelah di sini itu belajar ilmu, itulah tersirat dan suratnya awal asal perjanjian gaib dari dasar ilmu yang dia pelajari. Karena saya memahami kalau dia belajar ilmu, dia kawin gaib, tauhidnya nggak dapat. Kenapa saya bilang nggak dapat? Dia nggak bakal dapat karena dia nggak bakal bisa masuk ke alam ruh. Karena dia terkunci di alam ruh Fata Morgana. Kenapa saya bilang terkunci di alam Fata Morgana? Kalau kita udah masuk ke situ, kita itu orang yang mati yang terjolimi. Kenapa orang mati yang terjolimi? Karena kenapa kita orang mati yang terjolimi? Setelah mati kita itu nggak bakal bisa masuk ke alam barja. Kita itu masuk ke alam dunia ruh. Kita masuk dunia ruh nih. Misalnya kita nggak masuk ke dunia alam barja. Kita masuk dunia ruh. Kita jadi penunggu gerang bambu. Kita menjadi tunggu pohon beringin. Kita menjadi penunggu pohon asem. Kita menjadi tunggu suatu kamat. Kita menjadi tunggu pohon pisang sejenisnya. Bagaimana kita bisa sejahtera? Kita mati aja kita dalam belangsak. Kita mati aja kita kagak jelas. Kenapa saya bilang kagak jelas? Awal mati itu awal kehidupan. Kita mati aja kehidupan kita kagak jelas. Bagaimana kita bisa memasuk dunia alam barja? Karena kita masuk aja tuh kagak jelas. Kita mati. Karena malaikat itu nggak bakal mau ketemu sama pocong, nggak mau ketemu kuntilanak, nggak mau ketemu sama genderuwo, butuh dan banaspati. Karena konsep makan awal itu nggak ada setan pocong, setan sejenis kuntilanak sampai banaspati itu nggak ada. Karena itu konsep dasar penciptaan. Kenapa konsep dasar kehidupan ini ada di sini? Nah, di sini kita bongkar, kita tabrak, kita pahami, kita rapiin tatanannya. Jangan sampai ruh ini menjadi penunggu batu, penunggu pusaka. Itu yang saya memahami pelajaran mindset dan logika. Karena pelajaran ini saya logikain. Biar orang itu memahami mati kita mau kemana, setelah mati kita mau tempatnya di mana. Bukan yang kita mati di alam surga, itu nggak mungkin. Surga itu nanti setelah umat manusia itu tidak ada di muka bumi, baru ada timbul surga dan neraka. Karena sekarang belum timbul surga dan neraka. Terjadinya perjanjian alam roh, jiwa yang terkunci, yang punya ikatan tentang keilmuan. Nah, di situ tentang pemahaman ilmu. Karena saya ini mempelajari bukan ilmu, saya itu mempelajari bukan kekuatan kesaktian. Saya itu mempelajari pemutusan jalur karma kutukan pencarian. Karena saya ahli pemutusan jalur. Ini didasarkan dengan ilmu tauhid. Karena kalau kita belajar tauhid, pasti dapatnya ilmu pemutusan jalur karma kutukan pencarian keturunan yang masa lampau. Itu disebut namanya jalur tauhid. Membebasin ruh yang akan dipenjarain dari suatu kehidupan yang di dunia makhluk ruh. Jadi saya ini mempunyai pengetahuan pembebasan ruh. Nanti setelah mati akan saya pulangkan ruh ke roh, roh ke roh, jiwa ke jiwa, raga ke raga, nyawa ke nyawa, jasad ke jasad, manusia ke manusia. Kembali ke koridornya masing-masing. Itu yang disebut namanya anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bisa mulangin dasar-dasar penciptaan ke dasar penciptaannya. Nanti tidak bakal ada hisab dan pertanyaan di alam barja. Nunggu nanti di alam padang mahsyar. Perjanjian, kutukan karma adalah fata morgana kehidupan manusia yang setelah hidup. Nanti setelah mati akan dibuka tuh. Nih, kejelekan kamu dibuka nanti setelah mati. Nah, di situ yang bertanggung jawab adalah perilaku amal perbuatan kita. Yang bisa nolong bukannya amalan.
yang bisa nolong, bukan berzikir. Karena di situ bukti transaksi kita di masa di bumi, bukti transaksi. Karena kita punya transaksi di situ. Yang diperiksa itu transaksi kita nanti, harta kita kemana, terus dapatnya dari mana, terus digunakan untuk apa, terus nyawa kita dasarnya dari mana, dipulangkan kemana, terus roh kita didapatnya dari mana, terus pulangnya kemana. Karena konsep awal penciptaan itu, malaikat itu dasarnya pencabut nyawa, bukan pencabut ruh. Kenapa malaikat dijual ngihupin ruh? Karena aja kan tugas pencabut nyawa. Nah itu konsep market awal dan konsep market akhir itu berbeda. Karena perbedaan ini tidak ada yang berani mempelajarinya. Saya jamin. Gak ada yang berani karena takut. Karena ini rahasia di balik rahasia. Kenapa saya bisa memahami? Kenapa saya bisa belajar? Bisa menjelaskan, bisa mempelajari? Karena saya belajar tauhid. Gampang, udah garis bawahnya. Kalau kita belajar manusia, ketemu sama manusia. Kalau kita belajar binatang, ketemu sama binatang. Kalau kita belajar sama jin, ketemu sama jin. Kalau kita belajar setan, ketemu sama setan. Itu dasar yang sangat masuk akal. Logikanya masuk. Nggak ada Allahu alam, nggak ada. Berarti dia nggak belajar kalau berpikir. Kalau dia belajar, ini Allahu alam, nggak ada. Dia kalau berpikir. Bukannya mempelajari, dia cekap dengan Allahu alam. Tapi kalau orang yang berpikir, dia akan mencari terus kebenaran seperti apa. Nanti kebenaran seperti ini dilogikain, benar nggak masuk nggak? Karena ini bukan pelajaran spiritual, ini pelajaran spiritual didasari dengan logika, spiritual didasari dengan mindset, spiritual didasari dengan pengetahuan sains. Ketemulah dengan pengetahuan yang ada, karena saya mengkaji dari surat yang ada. Saya kaji, malaikat itu diciptakan untuk mencabut nyawa. Malaikat itu punya 10, ada tugas masing-masing. Setelah penciptaan manusia, malaikat Israel diperintahkan sama Allah sebagai pencabut nyawa, karena dia sebagai orang malaikat yang berhasil mengambil tanah di bumi untuk menciptakan Nabi Adam. Dikasihlah madat SK-nya untuk mencabut nyawa. Setelah konsep market ini jadi SK-nya, ternyata di dalam rahim sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ditiupin terus sama malaikat Israel dan malaikat Ar-Rahman. Itu malaikat yang mempunyai kehidupan di rahim. Berarti kan konsep market penciptaan awal itu berbeda dengan konsep market penciptaan akhir. Siapa yang bisa mempelajari? Itulah orang yang mempelajari dengan logika dan mindset. Karena kalau saya pelajari yang surat yang udah ada. Saya pelajari, saya gali. Berarti kan saya pakai pemikiran, pakai mindset. Nah spiritual ini saya logikain dengan mindset. Tapi dasar dengan keagamaan manusia tauhid. Nah itulah mungkin pemahaman pemutusan jalur. Karena saya itu berani memutusin jalur ini yang disebutnya sakral dan angker. Karena saya dasarnya tuh mempelajari kitab tauhid. Makanya saya berani berhadapan dengan penguasa yang sudah ada. Saya bisa berdialog di situ. Bukan berantem, saya berdialog. Bagaimana karma ini, rasanya seperti apa yang harus saya siapkan. Terus nanti jelasin sama dia begini, nanti saya siapkan. Nanti kalau mau suruh datang, saya datangin. Misalnya saya datangin di pulau mana saya datang. Karena jejak saya itu sudah saya taruh di media. Itu banyak. Kalau ingin tahu jejak saya, tinggal klik aja jejak spiritual pencipta alam. Nanti muncul semua itu perjalanan saya. Itu tidak ada rekayasa. Itu tidak ada manipulasi. Itu murni. Saya itu berhadapan dengan penguasa yang ada. Tapi tidak bisa dijelaskan. Yang bisa menjelaskan, yang bisa mempelajari atau bisa mencari jejak itu cuma orang yang mempunyai keahlian yang istimewa. Yang diberi sama Sang Khalik. Karena pelajaran ini tidak bisa dibuktikan. Karena pelajaran ini tidak bisa, wah bukti mana? Nggak bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Dengan pengetahuan dan logika. Karena tidak bisa dibohongin. Spiritual itu tidak bisa dibohongin, matanya bisa lihat. Gampang garis besar, kalau saya bohong itu nggak ada. Spiritual itu nggak bisa dibohongin. Kalau emang kamu tidak, misalkan saya bohong, masuk ke dunia karma, siapa yang berani? Dan masuk ke dunia pemutusan jalur, siapa yang berani? Dan masuk ke dunia ilmu, siapa yang berani? Saya jamin, nggak ada yang berani. Kalau dia didasari dengan wawasan dan mindset, logika, pengetahuan tauhid. Mungkin penjelasan ini sampai di sini. Semoga video ini dapat bermanfaat yang bisa mempelajari atau yang sedang menggali tentang pengetahuan spiritual.
Ayo kita gali bersama. Di sini bukan untuk nyari perbedaan, di sini bukan nyari untuk siapa yang benar, di sini nyari solusi untuk perjalanan hidup tidak terkait dengan fata morgana, dengan perjanjian-perjanjian yang sudah ada. Semoga video ini dapat bermanfaat, khususnya yang mempelajari alam rahasia di balik rahasia dan yang mempunyai masalah tentang alam gaib. Kami siap membantu dan kami siap menjelaskan masalahnya. Semoga video ini dapat bermanfaat, khusus sebagai mempelajari alam rahasia di balik rahasia. Salam jejak spiritual pencinta alam.